Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yagan, berkah dalem, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa di dalam berkah Tuhan. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022, hari biasa pekan ke-33. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menganugerahi kami teladan para kudus yang rela mengorbankan hidup demi kebenaran. Semoga kami berani bertindak selaras dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam bacaan Injil kita menemukan butir-butir kebijaksanaan yang sejati di dalam menjalani hidup ini, di dalam kisah hidup Tuhan Yesus dan dalam pewartaan tentang kebaikan, tentang kebenaran. Peristiwa Zakheus di kota Yeriko yang kagum dengan Tuhan Yesus dan ingin melihat Tuhan Yesus yang datang di kota itu, akhirnya memperoleh berkat karena Tuhan Yesus berkenan hadir di rumah Zakheus. Meskipun Zakheus sebenarnya amat kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus, bahkan berjumpa karena badannya pendek dan ia terhalangi oleh orang-orang yang lain. Namun tidak mengurangi atau tidak menghalangi niat Zakheus untuk melihat Tuhan Yesus, yakni dengan memanjat pohon. Itu pun sudah cukup untuk menyatakan bahwa Zakheus sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka keselamatan itu dianugerahkan. Sehingga akhirnya pertobatan Zakheus menjadi tanda bahwa keselamatan itu terjadi. Itu hanya dengan melihat Tuhan Yesus. Marilah kita yang percaya kepadanya juga mungkin mengalami pengalaman seperti Zakheus, yang pendek, yang kecil, yang penuh dengan kelemahan. Tapi kalau kita mengarahkan diri kepadanya, memandang Tuhan Yesus, dan mau mengagumi, percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus akan berkenan untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hina, orang-orang yang penuh dengan kekurangan, sebagaimana kita, sebagaimana Zakheus. Dan dengan demikian, ketika lalu akhirnya kita tersentuh oleh sang kasih sejati, lalu berbalik, bertobat dari kekurangan kita, kedosaan kita, saat itulah keselamatan dianugerahkan dan terjadi. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh memandang Tuhan Yesus, percaya kepadanya, mengaguminya, dan hidup oleh karena pewartaan kasih-Nya yang adalah hidup Tuhan Yesus sendiri. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita,
untuk memandang Tuhan Yesus, percaya padanya, mengalami pertobatan dan diselamatkan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.